Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak kelas 1 SD Islam Cikal Harapan 2. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan ceria. Kita akan belajar tema 1G, tanaman di sekitarku. Pembelajaran 3 dan 4. Kegiatan pembelajaran diharapkan anak-anak mampu memahami aturan merawat tanaman di rumah, tanya jawab kegiatan merawat tanaman. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu membaca cerita kegiatan merawat tanaman, mengenal jenis tanaman dan manfaatnya, mengenal tempat hidup tanaman, teks pohon kelapa, dan mengungkapkan kalimat pujian. Yang terakhir, diharapkan anak-anak mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan penyimpanan susun pendek. Baik, kita doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Artinya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Pada halaman 98, tugas merawat tanaman. Ibu memiliki tanaman dalam pot. Tanaman itu diletakkan dalam rumah. Suasana di dalam rumah pun menjadi segar. Bella diberi tugas oleh ibu merawat tanaman itu. Setiap pagi, Bella membawa tanaman itu keluar. Bella menyirami tanaman dengan air secukupnya. Bella meletakkan tanaman di halaman agar terkena cahaya matahari. Tanaman itu pun tumbuh subur. Mari kita jawab soal berikut. Nomor 1, siapa yang memiliki tanaman dalam pot? Tepat sekali, ibu. Yang kedua, kapan Bella melaksanakan tugasnya? Setiap pagi. Yang ketiga, bolehkah Bella melalaikan tugasnya? Tentu tidak boleh. Yang terakhir, sebutkan cara merawat tanaman dari cerita di atas. Tepat sekali, membawa keluar, menyirami, dan menaruh di bawah cahaya matahari. Percakapan singkat. Ibu dengan Bella. Kamu memang rajin, Bella. Kamu melaksanakan tugasmu dengan baik. Terima kasih atas pujiannya, Ibu. Jawab Bella. Kita akan mengamati di sekitar kita banyak tanaman. Ada tanaman hias berbunga atau berdaun indah. Contohnya, tanaman hias. Ada tanaman buah, contohnya tanaman buah semangka. Ada tanaman sayur, contohnya tanaman sayur kol. Ayo kita lakukan huruf H untuk tanaman hias, huruf B untuk tanaman buah, dan huruf S untuk tanaman sayuran. Pada tabel berikut, nomor 1, kacang panjang. Baiknya, kita kasih huruf apa ya? Tepat sekali, S. Tanaman sayuran. Melati termasuk tanaman hias. Katuk termasuk tanaman sayuran. Sirsak termasuk tanaman buah. Pangkas kuning termasuk tanaman hias. Duku termasuk tanaman buah. Kaktus termasuk tanaman hias. Sedap malam termasuk tanaman hias. Delima termasuk tanaman buah. Kedondong termasuk tanaman buah. Ayo beraktivitas dengan memberi tanda centang pada kegiatan merawat tanaman dan tanda silang pada kegiatan bukan merawat tanaman. Gambar yang pertama, anak sedang memukul tanaman. Kita beri tanda silang. Kemudian ada anak yang menyiram tanaman, kita beri tanda centang. Selanjutnya ada gambar kegiatan anak-anak menanam pohon bersama, kita beri tanda centang. Dan selanjutnya ada anak yang sedang memetik bunga, kita beri tanda silang. Selanjutnya ada anak yang menginjak rumput, sedangkan terdapat gambar kalimat pemberitahuan larangan, jangan injak rumput, kita beri tanda silang. Kemudian ada anak yang menendang tanaman dan mencabut bunga, kita beri tanda silang. Ayo belajar penjumlahan dengan menyimpan.
Kita lihat soal, ada angka 8 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Nah, ingat anak-anak, angka besar kita simpan di dalam mulut dan angka kecil kita siapkan di jari tangan. Maka, kita kembali ke soal. 8 dengan 5, besar mana? Tepat sekali, besar angka 8. Kemudian kita siapkan di jari tangan, berarti angka 5. Kita siapkan jari tangan kita. Nah, kita hitung maju ya, karena tadi angka yang besar kita simpan di dalam mulut, berarti kita mulai dari angka 8, kemudian kita teruskan dengan maju menghitungnya karena ini jumlahan. Baik, kita mulai. Mulut bilang 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi, 8 ditambah 5 sama dengan 13. Berikutnya ada contoh soal 9 ditambah 4 sama dengan. Nah, anak-anak pasti ingat ya angka besar kita simpan di dalam mulut. Kita lihat angka pada soalnya. Angka berapa yang besar? Tepat sekali, angka 9. Berarti 9 kita simpan di dalam mulut. Kemudian, angka yang kecil 4 tadi dalam soal kita siapkan di dalam jari tangan kita. Nah, kita hitung maju ya. Mulut kita tadi menyimpan angka 9. Kita hitung 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berarti 9 ditambah 4 sama dengan 13. Anak-anak sudah paham ya? Dan lebih paham tentunya. Ayo belajar penjumlahan susun pendek. Contoh soal 28 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Kita pisahkan sesuai nilai tempatnya. Puluhan dengan satuan. Baik, selanjutnya 28. Nilai yang terdapat pada puluhan yaitu angka 2. Nilai yang terdapat pada 28 angka 8 yaitu satuan adalah angka 8. Kemudian ditambah 4 termasuk nilai tempatnya satuan atau puluhan. Tepat sekali, satuan. Kita tarik garis. Selanjutnya kita jumlah sesuai dengan garisnya. Dan ingat, paling belakang dulu ya. 8 ditambah 4 karena menyimpan. Jadi, nilainya adalah tepat sekali. 12. Maka kita tulis 2 terlebih dahulu dan angka 1 kita tuliskan pada nilai tempat puluhan sebagai simpanan. Berapa? 1 ya yang tadi. Kemudian 1 ditambah 2, maka hasilnya adalah 3. Maka 28 ditambah 4 sama dengan 32. Anak-anak sudah paham kan? Menyimpan dengan susun pendek? Ayo belajar. Penjumlahan susun pendek, soal cerita. Nah, hari ini toko buah mendapat kiriman 47 buah pepaya. Saat siang datang lagi kiriman sebanyak 22 pepaya. Berapa banyak buah pepaya yang dikirim? Perhatikan anak-anak, angkanya kita lingkari dulu, kemudian apakah ini penjumlahan atau pengurangan? Maka kita lihat dari petunjuk soal. 47, betul sekali itu adalah angkanya. Saat siang datang lagi. Nah, itu berarti ditambah. Menunjukkan bahwa ini soal cerita penjumlahan. Selanjutnya, ada angka 22 lagi. Berarti kita tuliskan 47 ditambah 22 sama dengan titik-titik. Baik, sesuai dengan tempatnya, kita letakkan sesuai dengan nilai tempat. Maka, kita pisahkan puluhan dengan satuan. 47 yang menempati nilai puluhan yaitu angka 4. 47 yang menempati nilai satuan adalah 7. Ditambah 22 yang menempati nilai puluhan adalah 2. Kemudian 22 yang menempati nilai satuan adalah 2. Kita tarik garis. Kita jumlahkan. Sesuai dengan urutannya paling belakang dulu. 7 ditambah 2 berarti 9. Kemudian 4
ditambah 2 berarti 6. Sehingga 47 ditambah 22 sama dengan 69. Anak-anak sudah paham kan? Dan semakin paham ya. Pohon kelapa. Pohon kelapa banyak hidup di tepian pantai. Pohon kelapa batangnya tinggi, daunnya terdapat pada ujung batang. Buahnya pun banyak. Pohon kelapa banyak manfaatnya. Batangnya dapat dijadikan jembatan, daunnya dibuat untuk kulit kue, air kelapa pun jadi minuman segar. Tahukah kamu manfaat lainnya? Baik, kita kembali belajar tentang tanaman membutuhkan tempat hidup. Tanaman ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Contoh tanaman hidup di darat ada pohon mangga, pohon kelapa, dan pohon apel. Selanjutnya, contoh tanaman yang hidup di air ada enceng gondok dan juga teratai. Nah, apabila kedua jenis tanaman ini tumbuh pada tempat yang tidak semestinya, maka mereka tidak akan tumbuh subur. Kita sudah belajar mengenai tempat hidup tumbuhan. Sekarang kita berlatih. Kita beri warna. Merah tanaman yang hidup di darat dan kita beri warna biru tanaman yang hidup di air. Ada enceng gondok, kemudian ada teratai dan juga ada tanaman air. Bangga ya. Nah, kita beri warna biru karena hidup di air. Ada anggrek, kemudian ada bonsai dan juga ada pohon kelapa yang hidupnya di mana anak-anak? Di darat. Maka kita beri warna merah. Tepat sekali. Tugas anak-anak menyalin jawaban yang ada pada video. Pada halaman 98, kemudian halaman 100, halaman 101, dan juga halaman 108 pada buku tema kalian masing-masing di rumah ya. Tugas ini tidak perlu diupload ataupun dilampirkan pada Google Classroom. Alhamdulillah. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.